Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dan kita mulai dengan Injil Lukas bab 3 dengan perikop yang pertama dengan judul Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya." Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penapis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi, setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya itu, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Ceritanya panjang ya untuk perikop ini mengenai Yohanes Pembaptisnya. Ini dari beberapa peristiwa digabungkan di dalam satu perikopnya. Mari kita baca secara cepat ya, dan kita sama-sama pahami. Jadi ketika pemerintahan ini Kaisar Tiberius, ada Raja Herodes dan sebagainya, ini Yohanes digerakkan oleh Roh Kudus. Datanglah firman Allah kepada Yohanes di padang gurun. Ya, jadi firman Allah itu dalam bentuk Roh Kudus ya.
memberitahu Yohanes untuk mulai bergerak. Lalu dari padang gurun, di daerah Yordan ya, Yohanes ini kan tinggal di padang gurun ya, jadi pertapa ya, makanannya hanya belalang dan madu hutan. Yohanes datang untuk ini diutus oleh Tuhan, oleh Allah, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan ya. Tuhan itu siapa? Maksudnya adalah Yesus itu nanti. Jadi setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan ya. Bukan berarti terus gunung diratakan, benar-benar diratakan secara harafiah ya. Maksudnya itu adalah setiap dosa-dosa harus ditebus, harus dihilangkan, harus bertobat ya. Yang salah, yang menyimpang sana, menyimpang sini harus diluruskan ya. Yang berlekuk-lekuk harus diratakan ya. Setiap lembah akan ditimbun. Jadi segala kekurangan kita akan diberitahu ya. Kamu agak ngawur ini, sesat ya istilahnya, bukan sesat ya. Kamu menjauh dari kerajaan Allah ya. Kamu harus segera kembali bertobat ya. Maksudnya itu. Jadi setiap gunung akan diratakan, yang berliku akan diluruskan ya. Jadi siapa yang menyimpang dari ajaran yang benar akan diratakan, diluruskan ya, dibenarkan, diperbaiki ya. Misalnya ngawur, misalnya memahami secara ngawur ya, diluruskan, ditegur ya, dinasihati ya. Yang benar itu seperti ini ya. Kan sekarang ini kan juga masanya yang pengawuran ya, ada aborsi, masa bayi dibunuh ya, itu kan pembunuhan ya. Lalu dilegalkan dengan hukum negara itu seperti di Amerika dan Eropa ya. Mereka mengklaimnya sebagai hak azazi ya. Nggak ada itu hak azazi membunuh bayi yang tidak berdosa, yang tidak berdaya ya. Itu ngawur itu. Itu mereka itu butuh Yohanes Pembaptis ya untuk meluruskan ya, bahwa itu udah ngawur sekali ya. Udah ngawur itu, masuk aborsi. Aborsi itu membunuh ya. Membunuh bayi dalam kandungannya yang tidak berdosa, yang tidak bersalah ya. Lalu ada lagi keluarga ya. Keluarga yang dari Tuhan itu adalah ayah dan ibu ya. Bukan ayah dan ayah, bukan ibu dan ibu ya. Jadi yang ibu dan ibu, ayah dan sejenisnya itu adalah yang perlu diluruskan ya. Karena mereka berliku-liku hidupnya ya. Ya sayangnya pemerintahan saat ini ya, khususnya di Amerika dan Eropa itu malah melegalkan ya, bahaya sekali ya. Jadi kembali ke zaman Sodom dan Gomora ya. Tuhan bisa marah itu nanti. Jadi mari kita ikuti nasihat Yohanes Pembaptis ya, supaya kita bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, kita semua ya, saya juga masih manusia, masih kadang berbuat kesalahan, berbuat dosa. Jadi saya juga harus setiap hari memperbarui diri, mengkoreksi diri. Kalau saya salah harus mau berubah, harus mau meninggalkan kesalahan ya, kembali ke yang benar ya. Kita harus menerima yang benar, kita harus mengakui yang benar ya. Kalau kita salah, kita akui ya salah, oke, sudah kita akui, lalu kita ikuti yang benar ya. Tapi kalau kita benar ya, kita tidak perlu harus terlalu menyalahkan orang sampai menghukum, apalagi menghukum ya. Kadang kita kalau merasa benar, kita lalu menghukum orang yang itu, jangan sampai juga seperti itu ya. Itu kita menghukum, sebab kita sendiri orang yang pernah bersalah dan berdosa. Sebaiknya kita menegur dengan baik ya, supaya yang ditegur itu juga bisa bertobat ya, berbalik ya. Kalau menegurnya dengan kasar, malah tersinggung kan, jadi malah tidak ada pertobatan. Jadi kita kalaupun menegur itu dengan baik, dengan lembut ya, dengan pelan-pelan ya. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu, dengan cara yang lembut, kita bisa mendapatkan orang itu kembali ya, untuk bertobat. Kalau bertobat itu juga harus menghasilkan buah ya. Buktikan, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan ya. Jangan asal klaim saya sudah bertobat, tapi mana buktinya ya. Saya sudah tidak pernah lagi korupsi, tidak pernah lagi mencuri, mana buktinya? Sekarang kok masih, hartamu kok banyak sekali, dari mana itu asalnya ya? Kamu kerjamu, gajimu cuma seberapa, kok kamu bisa membeli mobil sampai 10 biji dengan mobil import ya, harganya melambung tinggi. Nah, kamu korupsi lagi ya. Jadi kalau mau bertobat itu harus hasilkan buah-buah pertobatan ya.
ingin jujur ya buktikan bahwa jujur itu ada konsekuensinya jujur ya kita harus cukupkan dengan apa yang kita miliki seperti ini nantinya, seperti para prajurit ini dan pemungut cukai ini. Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu ya. Ini kan kalau zaman kita ini kan hidup di waktu kita ini sekarang ini kan, ini kan dulu zamannya Yohanes Pembaptis ya, 2000 tahun lalu. Kalau zaman kita sekarang kan zamannya sekarang ini masih banyak juga ya, khususnya mereka yang tergoda untuk nyolong, untuk mencuri. Gajinya sudah banyak ya, sudah belasan juta, puluhan juta ya, mereka dasar serakah ya. Jadi korupsi ya, nyolong, markup, kong kali kong, proyek fiktif ya, dapat dananya tapi pekerjaannya tidak dilakukan. Itu proyek fiktif namanya kan. Itu jadi jangan sampai kita pengikut Yesus seperti itu ya. Kalau ada pengikut Yesus seperti itu ya segeralah bertobat ya. Kita jadi malu juga ya, sebagai pengikut Kristus kita memiliki saudara dalam Kristus yang ternyata menjadi koruptor ya. Kita malu ya, benar malu ya. Kita tidak mendukung orang seperti itu ya. Kita tegur mereka. Orang seperti itu perlu kita tegur ya. Kita tegur dengan baik. Segera kamu bertobatlah, jangan lakukan itu ya. Saat ini kan banyak yang ketangkap KPK kan, karena mereka korupsi ya. Udah gajinya banyak berpuluh-puluh juta ya, mereka pikir pengen beli mobil yang super mahal ya nggak bisa ya, meskipun gajinya berpuluhan juta. Itu hanya cukup untuk beli mobil, rumah satu, mobil satu, pakaian, obat-obatan yang untuk rekreasi, ya udah cukup itu. Kalau ingin tambah mobil yang super mahal ya, mobil yang mewah, nggak cukup meskipun gajinya puluhan juta ya. Itu perlu gaji yang miliar-miliar ya. Nah, gajinya tidak seperti itu, akhirnya korupsi ya. Jadi kita sebagai pengikut Kristus tuh harus tahan uji terhadap uang ya. Uang itu godaannya besar ya. Kalau Anda tidak tahan terhadap godaan uang, janganlah lihat uang terlalu lama ya, sebab Anda akan tergoda ya. Apalagi kalau uang itu bukan uang Anda. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, adalah ia membaginya dengan yang tidak punya ya. Ini salah satu buah pertobatan ya. Apakah yang harus kami lakukan ya untuk bertobat ya? Sederhananya seperti itu ya. Yohanes Pembaptis memberitahu, kalau kita melihat saudara kita yang tidak punya pakaian, atau pakaiannya udah robek-robek ya, sementara kita punya 2 helai baju atau 3 atau 4 yang bagus, masih bagus ya, berbagilah ya pada saudara kita yang tidak punya. Itu maksudnya buah pertobatan. Itu buah yang nyata. Itu nyata ya. Bukan hanya teori ya. Saya sudah bertobat, sudah ngaku dosa, tapi mana hasilnya mana? Hasilnya harus dibuktikan ya. Baru Tuhan baru melihat ya pertobatan kita. Ini juga pemungut cukai atau pajak ya, petugas pajak, pegawai pajak untuk zaman kita ini. Apakah yang harus kami perbuat? Jangan menagih lebih dari banyak dari yang telah ditentukan bagimu ya. Dan jangan kong kali kong ya. Misalnya pajaknya 100 juta ya. Ya sudah saja ya, Anda bayar 50 juta ya. Nanti bayar 50 juta sama 25 juta untuk saya ya. Jadi sisanya lagi 25 juta ya nggak usah ya, korting ya. Tapi kita harus bayar itu. Petugas pajaknya 25 juta misalnya, seperti itu ya. Itu praktek-praktek kong kali kong ya, yang merugikan negara itu ya. Jangan mau kita harus bayar pajak apa adanya ya, apa adanya ya. Toh dengan membayar pajak kita tidak akan menjadi miskin ya. Tetap makmur kok. Gak usahlah kita membantu pegawai pajak untuk berbuat curang ya. Jangan sampai kita ikut menjadi batu sandungan. Dan orang banyak kan juga mengira bahwa Yohanes Pembaptis ini mungkin Mesias itu ya. Tetapi Yohanes Pembaptis ini kan tahu, dia merasa kan, kayaknya orang-orang banyak ini mengira saya ini adalah Mesias ya. Akhirnya Yohanes mengatakan, aku membaptis kamu dengan air,
tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi Yohanes ini mengakui bahwa ia bukan Yesus, bukan Mesiasnya. Ia tidak layak, bahkan untuk membuka tali kasutnya pun tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api Roh Kudus nih ya. Kemudian karena ya ini dia, Yohanes itu memang diutus untuk meratakan yang berliku-liku, yang tidak rata, yang bergunung-gunung, yang berliku-liku diluruskannya. Nah, Yohanes ini juga meluruskan kesalahan dari Herodes. Ini Herodes nih. Herodes ini ngambil istri Filipus, saudaranya, namanya Herodias. Yang itu tidak halal lah istilahnya. Itu namanya berbuat zina kan. Mengambil istri orang itu berbuat zina. Nah, Yohanes ini menegur ya. Mungkin juga sudah memberitahu dengan benar ya. Hei Herodes, tidak halal bagimu mengambil istri Filipus saudaramu ya. Hendaklah engkau meninggalkan itu. Tapi Herodes tidak mau. Malah Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara ya. Jadi double kejahatannya, kesalahannya. Raja menambahkan kejahatannya. Ini raja ini berbuat 2 kali kesalahan ya. Udah mengawini istrinya orang kan, berbuat zina, lalu ditambah lagi menghukum orang yang tidak bersalah. Yohanes ini yang justru menyadarkannya malah dihukum ya. Jadi 2 kali lagi kesalahannya. Ini dia Herodes. Makanya kalau kita ditegur ya, semoga kita ditegur dengan lembut ya, supaya jangan mengalami kepahitan ya, tetapi kita malah jadi sadar ya, supaya bisa menjadi sadar. Kalau sadar kita bisa bertobat. Jadi kita juga kalau menegur juga harus menegur dengan lembut, dengan baik, dengan sopan ya, supaya yang kita tegur itu juga tidak tersinggung, tetapi menjadi sadar dan bertobat ya. Dan kita bisa mendapatkan kembali jiwanya, menyelamatkan jiwanya ya, untuk bertobat. Bagi rekan-rekan yang mendapatkan tambahan pengetahuan, inspirasi dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih di Injil Lukas bab 3. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.